kematian itu seakan-akan menakutkan. Kematian seakan-akan menakutkan. Padahal itu hal yang pasti akan datang ya. Iya, betul. Karena kan kita sering dengar ya. Iya. Mengatakan bahwa yang berjiwa itu, yang bernapas itu pasti akan mati. Iya. Di satu sisi mungkin kita belum siap ya untuk istilahnya saya siap mati. Iya. Tapi di sisi lain ada orang yang merindukan kematian. Iya. Ini kan dua hal yang berbeda, Pak. Gitu. Paradok ya. Paradok gitu. Ini ada bedanya di mana, Pak? Artinya orang yang takut akan kematian, takut mati, dengan orang yang merindukan kematian gitu. Itu bagaimana Pak kita menyikapinya? Ya, memahaminya. Waduh, ini malam Jumat kita bicara kematian ini. Iya. Seolah-olah mau mati ya. Tapi sebagai ilmu ya memang harus dikaji kan itu. Iya. Kita teringat dengan pesan Nabi ya, bahwa sebaik-baik nasihat adalah kematian. Salah satunya seperti itu kurang lebih ini hadis ya. Sebaik-baik nasihat adalah kematian. Kalimat ini kalimat yang kalau kita renungi itu dalam maknanya. Karena ketika kita mengingat kematian, maka seluruh kejiwaan kita, pikiran kita itu masuk ke sebuah dunia lain gitu ya. Gitu. Makanya ada syariat itu kita sering-seringlah berziarah. Ya. Tidak lain untuk mengingatkan kematian. Kalau ada saudara, kerabat, tetangga kita yang mengalami panggilan, mangkat, meninggal, almarhum, sebaiknya kita melayat, datang takziah ya. Kemudian kita bila perlu ada waktu untuk ikut menguburkannya, menggali kuburannya, supaya kita merasakan seolah yang mati kita gitu. Ya, transformasinya harus ke situ. Sehingga yang dikubur itu nanti saya, ya kan? Yang ditalkin saya gitu. Lalu bayangkan ketika sudah dikubur gelap gulita, semua pada pergi, yang di atas kita sendiri kayak apa itu. Nah itu semua menjadi pelajaran yang luar biasa, nasihat yang luar biasa, sehingga renungan semacam ini sebetulnya harus akrab dalam keseharian kita di tengah kita yang super sibuk mencari dunia. Ya. Ada orang yang pada akhirnya karena nggak tahu itu apa kematian, sehingga ingin hidup selamanya, ingin lari dari kematian. Tapi satu sisi ada segolongan orang yang justru merindukan kematian. Kita nggak ingin membahas soal semacam apa sih orang-orang yang merindukan kematian, atau seperti apa sih orang-orang yang lari dari kematian. Kita bercermin diri saja. Apakah kita termasuk orang-orang yang lari dari kematian, atau orang-orang yang merindukan kematian? Nah, itu tadaburnya ke kita. Nah, kalau kita menemukan diri ini sebetulnya kita takut terhadap kematian, maka kita harus mencari hikmah. Kalau kita termasuk orang yang memburu kematian, maka kita pun harus sampai pada tadabur yang sebenarnya. Kematian itu kan dipahami oleh banyak orang kehidupan setelah di dunia ini. Bukan kematian dalam pengertian yang totalitas, ketiadaan, kelanjutan. Ya. Kita sudah belajar ada yang namanya dulu gerak substansi, ya, bahwa semua itu bergerak mensubstansi. Jadi setelah kita mati, setelah kita dikubur, ada kehidupan lagi. Gitu. Nah, kematian itu adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini.
kehidupan baru. Nah, pengetahuan kehidupan yang baru nanti itu semestinya sudah bisa kita akses. Karena alam semesta ini memberikan perangkat pengetahuan tentang pasca kematian. Akan Al-Quran merekam ya, nanti dibangkitkan dan seterusnya. Nah, kita pun sudah tahu bahwa apapun di dunia ini tidak ada yang pasti. Rencana yang kita susun 1 minggu yang lalu, begitu sampai di akhir pekan, kadang meleset. Cita-cita yang kita sudah bangun sejak kecil, faktanya banyak yang nggak terkabul, nggak tercapai. Rumah yang kita bangun ya, kemudian ya seperti kasus California kemarin itu terbakar habis ya. Nggak ada yang nyangka ya. Nggak ada yang nyangka. Artinya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian. Artinya kepastian kematian itu sudah mutlak. Setiap jiwa pasti ngalamin maut atau kematian. Nah, karena dia merupakan kepastian, maka semestinya akal kita itu membimbing menuju kematian. Akal kita memberikan petunjuk, ya, panduan, agar kita melangkah menuju perjalanan kematian. Gitu. Nah, menuju kematian itu adalah tahap atau episode yang akan datang. Kan itu. Kapan itu kematian datang? Jaraknya cuma sehari dari hari ini. Artinya ketika besok kita belum mati ya sehari lagi. Karena nggak ada yang tahu pasti. Seseorang itu menemui ajalnya ya gitu ya. Oleh karena itu perjalanan menuju kematian itu cuma sehari atau sedetik lah istilah dalam waktu. Nah, berarti kita sebetulnya di situ harus pada posisi kesadaran sebagaimana orang-orang yang telah mati. Maksudnya bagaimana? Orang yang mati itu kita ketahui bahwa dia tidak lagi punya hasrat syahwat. Ya. Semua nggak ngikut ya kan. Artinya kepemilikan maksud saya. Kepemilikan dia terhadap sesuatu yang dia cari selama ini dunianya itu nggak kebawa gitu ya gampangnya. Nah, sebetulnya pesan yang mau disampaikan itu begini. Pada saat kita intim kepada Tuhan ya, sebagaimana yang kajian sebelumnya kita bahas, terus intim kepada Tuhan, maka keintiman ini membuat kita itu lari mengejar Tuhan. Bukan lagi dunia, tapi lari mengejar Tuhan. Bukan lagi kematian yang kita tuju, tapi Tuhannya. Ketika kita merindukan Tuhan, intim kepada Tuhan, selalu berbisik, berbicara dengan Tuhan, memanggil-manggil nama Tuhan, lalu Tuhan itu membisikkan ya, ketenangan jiwanya, maka larinya dia kepada Tuhan karena dia ingin bertemu dengan Tuhannya. Nah, pada saat dia lari menuju Tuhannya, karena kerinduan pada Tuhannya, dia mendapati dirinya itu langkah demi langkah termutilasi, ya gitu Pak. Maksudnya apa? Sedikit demi sedikit syahwatnya itu berkurang, terpotong. Kecintaan dia kepada sesuatu itu mulai hambar. Tadinya dia mencintai mobilnya misalkan. Karena dia pusat perhatiannya hanya pada Tuhan. Akhirnya dia sampai pada kesadaran, mobil itu kan cuman alat transportasi. Ya kan? Kenapa saya mencintai mobil saya, motor saya, ya, dan seterusnya. Sampai hidangan yang lezat itu baginya sudah hambar. Artinya bukan hidangan itu nggak enak, tapi
pusat perhatiannya sudah kepada Tuhan ya. Jadi tidak lagi dia memilih-milih makanan apa adanya. Karena bukan itu lagi tujuannya. Karena tujuanlah dia ingin intim kepada Tuhan, merindukan kekasihnya. Jika dia termutilasi, terpotong syahwatnya dikit demi sedikit. Sehingga sampai pada titik di mana dunia ini sudah hambar baginya. Dunia ini sudah tidak ada dalam dadanya. Karena sudah dipenuhi dengan Tuhannya. Gitu. Uang yang dia cari selama ini, katakan dapat, dia misalkan sebulan saya dapat uang 20 juta misalkan. Ketika dia dapat 20 juta, itu hambar. Wah bukan ini. Nah gitu. Terus menerus. Jadi sehingga kecintaan dia kepada dunia itu lambat laun terputus. Kalau dia mengejar Tuhan. Itu Tuhan itu nggak ingin diduakan. Ketika manusia mengejar Tuhan, satu sisi ada yang dia kejar, nggak nyampe itu. Sehingga dengan sendirinya, makanya kita nggak bisa memaksa untuk tidak mencintai sesuatu yang kita bangun, karena itu sudah kita bangun dari awal. Dia dengan sendirinya, secara natural, evolusi, itu pelan-pelan hilang, tersucikan, ya, bahasa saya termutilasi, ketika perhatiannya pada Tuhan. Nah pada saat itulah, pada puncaknya, dia sudah tidak lagi hidup. Artinya dia tidak lagi ada di dunia. Dia sudah mati sebelum mati. Karena perhatiannya sudah full ke Tuhan. Nah dia sudah sampai pada kematiannya. Gitu. Artinya ketika dia mati almarhum nih, itu nggak ada gap. Seperti misalkan seolah-olah menuju kematian itu seperti kita lompat dari tebing masuk jurang. Wah nanti mati itu gambarannya nanti kayak kita masuk lubang. Dia soft. Jadi proses kematian itu kayak kita nyebrang. Jembatan itu nyebrang aja. Nggak ada gap. Oh ini masuk jurang, masuk lubang, masuk sesuatu terowongan yang enggak. Soft, natural. Seperti matahari terbit, ya kan? Kan nggak langsung terik, ya kan? Tapi dia perlahan-lahan dulu. Ya. Fajar dulu, ada apa namanya, semacam serabut benang kemerah-merahan di ufuk timur, ya kan? Kemudian pelan-pelan muncul matahari soft, sehingga orang mau terbit mau terang benderang, soft gitu. Jadi perpindahan menuju kematian itu seperti itu. Jika kerinduan pada Tuhannya terus menerus, sehingga prosesnya evolusi gitu, dipotong itu syahwat. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Nah, kebinasaan inilah maksudnya tadi, syahwatnya binasa. Ya. Bukan nggak punya syahwat, jangan salah. Syahwatnya ada, karena syahwat itu fitrah ya. Dia ya kita kalau nggak punya syahwat nggak bisa makan, nggak bisa minum, kan itu syahwat itu kan apa namanya, jiwa yang terus bergerak ya untuk mengasup makanan ke kita untuk mendapatkan protein. Kita mau jalan ke pasar, mau ke kantor, mau kerja, kan itu harus ada energi. Ya. Itu namanya syahwat itu. Artinya syahwat diperlukan untuk apa namanya, mobilisasi. Tapi nggak boleh over ya kan. Gitu. Artinya kita punya kesadaran, pemahaman bahwa syahwat ini diperuntukkan untuk kehidupan di dunia. Ya, secukupnya ya kan. Untuk regenerasi, kalau orang yang sudah rumah tangga, punya anak ya kan, hubungan intim dengan istri kan dengan syahwat, dengan cinta kan gitu. Oke, poinnya adalah perjalanan kita menuju Tuhan harus dibarengi dengan kerinduan, istiqomah, sehingga kecintaan kita kepada sesuatu itu lama-lama fata morgana, Pak. Sehingga kita nyebrangnya itu menuju kematian itu soft, ya. Nggak ada gap gitu. Nah, ini yang disebut orang-orang yang merindukan kematian. Berbeda dengan orang yang lari dari
kematian. Ya itu aja, kebalikannya aja. Seperti itu. Ya, selama ini kan kita mendengar kematian itu kan seperti cerita horor ya, Iya. menyeramkan gitu kan. Iya, iya, Jadi kita tidak sempat berpikir atau mungkin belum tahu juga iya, step-stepnya untuk Iya. tadi, ya kan, iya, iya, mengurangi kesenangan, ya kan, iya. mengurangi kecintaan, ya kan. Betul, betul, Padahal kalau kita sudah terbiasa, ya kan, betul. dengan seperti itu, ya kita tadi ya melangkahnya soft ya, artinya Soft. pelan-pelan bertahap, ya kan. Iya. Jadi kalau mau dibilang pelatihan harus dilatih. Misalkan hal yang kecil, kita biasanya doyannya itu kalau makan itu harus ayam goreng. Ya kan? Kan setiap orang pasti punya taste sendiri kan terhadap makanan. Jadi melatih dirinya, kenapa saya harus bergantung pada ayam goreng? Ketika di meja makan adanya tempe, ya sudah kita nikmati tempe goreng misalkan. Atau ada ayam goreng, ada tempe goreng. Latihannya pilih tempe goreng. Padahal kita sahabatnya kepengen ayam goreng. Ya. Kita ingat ayam goreng ini mendingan buat anak saya. Atau ada yang pasti lebih doyan daripada saya. Nah itu latihan. Supaya kita tidak terobjektifikasi dengan sesuatu. Sampai kemudian tempe goreng itu menjadi nikmat. Menjadi lezat. Kalau sudah kita melezati, nah itu hati-hati. Sudah dikuasai syahwat lagi. Pindah ke ayam goreng. Nah, sehingga ketika kita berhasrat ingin makan tempe goreng, kita pilih ayam goreng. Nah, gitu Pak. Jadi itu proses personality itu. Orang lain nggak tahu proses keintiman kita kepada Tuhan. Sensitivitas itu harus dibangun. Nah, kemudian baju yang kita kenakan, ya itu sebisa mungkin perhatian kita itu karena di hadapan Dia yang Maha Suci. Maka syaratnya baju harus suci, bukan harus baru, ya kan? Suci, bukan harus klimis, tapi suci. Maka kita punya sensitivitas yang tinggi terhadap pakaian yang kita gunakan. Jangan sampai ada noda, ada najis apalagi. Sehingga kita dibersihkan dengan sendirinya, ya, karena yang dihadapkan kita ini adalah Tuhan yang Maha Suci. Nah, jadi kembali lagi tadi apa? Bahwa apa namanya? Apa tadi Bapak? Orang yang takut mati dengan orang yang mengejar kematian. Iya, jadi kita pada akhirnya belajar mati. Karena memang tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu seperti apa? Kehidupannya Tuhan. Tuhan itu kan nggak menyukai tempe goreng, tahu goreng gitu. Ya, artinya dia menyukai, ya kalau bicara suka. Dirinya gitu. Nah, karena dia menyukai dirinya, ya seperti yang sudah seringkali kita ulang-ulang, dia bercermin itu melihat dirinya. Kita bercermin di depan cermin melihat diri kita, suka terhadap diri kita. Nah, kita sebagai yang dicermin atau kita sebagai makhluknya atau sebagai manifestasinya, jangan menjadi yang lain. Ini memang teoritis ya, tetapi ini harus dibangun. Konstruksi berpikir semacam ini harus dibangun supaya kita begitu melek mata dari tidur kita itu dipenuhi dengan kesadaran yang tinggi tentang realitas Tuhan itu. Nah, selama ini disadari atau tidak oleh kita mengabaikan Tuhan itu sebatas Tuhan Maha Tahu, terus kita nggak mau tahu. Nah itu celaka. Celaka.